Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dengan 3 digit NIM terakhir 027 dari TRO angkatan 2023. Jadi di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4, modul 5 untuk model fitting dan optimasi. Jadi pada tujuan praktikum kali ini, yang pertama adalah mengimplementasikan ordinary least square untuk fitting model linear. Yang kedua, menerapkan weight least square atau WLS dan total least square. Yang ketiga, mengimplementasikan transak untuk estimasi model yang robust terhadap outlier. Yang keempat, mendeteksi garis dan lingkaran menggunakan Hough transform. Yang kelima, mengestimasi homografi dari pasangan titik korespondensi. Yang keenam, melakukan koreksi perspektif menggunakan homografi. Yang ketujuh, menerapkan IRLS atau iterative right weight least square untuk robust fitting. Yang kedelapan, memahami regulasi Ridge and Lasso dalam model fitting. Yang kesembilan, melakukan fitting ellipse dan analisis kontur. Yang ke-10, menerapkan template matching dan graph cut segmentation. Yang ke-11, mengestimasi optical flow, Lucas Kanade dan Dens Fernbeck. Yang ke-12, melakukan fitur matching dengan ransak based homografi. Yang ke-13, menerapkan cross validation untuk model selection. Yang ke-14, menggabungkan optimasi untuk denoising gambar. Yang ke-15, membangun pipeline gabungan model fitting end to end. Baik, langsung aja kita ke percobaannya, yaitu yang pertama ordinary least square. Jadi pada pemrograman ini adalah merupakan dasar dari teknik fitting dalam computer vision, di mana OLS meminimalkan jumlah kuadrat residual atau selisih antara data observasi dan model prediksi. Metode ini sangat penting untuk fitting garis, kurva, dan model matematika pada data nyata. Konsep yang dipelajari yaitu normal equation, fitting garis lurus, fitting polinomial, fitting garis pada titik 2 dimensi, perbandingan jenis distance L1 dan L2, juga Haber, juga R-square sebagai metrik kebaikan model. Jadi pada program kali ini juga memiliki library OpenCV untuk pemrosesan gambar, terus NumPy untuk matrik dan array, dan OS untuk operasi file dan folder, Matplotlib juga ini untuk menyimpan tampilan, juga untuk memvisualisasikan grafik. Baik, langsung aja kita run programnya. Nah, kita lihat aja di outputnya. Di sini ada perbandingan antara metode-metodenya. Jadi ini untuk data yang menggunakan OLS. Jadi OLS adalah sebuah metode untuk menghasilkan garis lurus terhadap data-data yang disimpan, sehingga data tersebut dapat dimodelkan seperti itu. Nah, jadi si OLS ini bakal
ngambil titik-titik yang paling dekat dari setiap data yang dihasilkan. Model ini sangat cocok ketika datanya sangat bagus, artinya dia ngumpul di satu tempat dan tidak banyak outlier seperti itu. Ini ada perbandingan polynomial fitting, jadi grafiknya seperti ini. Terus juga di sini ada perbandingan disk type, disk L2, L1, L12 dan disk Haber gitu. Sini garisnya seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu weightless square. Jadi weightless square ini disingkat WLS, memberikan bobot yang berbeda untuk setiap observasi. Titik yang lebih dipercaya mendapat bobot yang lebih besar sehingga hasilnya lebih akurat dibandingkan OLS saat kualitas data tidak merata. Nah, tadi kalau OLS sangat penting digunakan dan gampang digunakan untuk data yang sudah dari awal bagus. Tapi untuk WLS ini cocok untuk data yang lebih acak sifatnya karena dia memberikan bobot berbeda untuk setiap observasi. Di sini juga menggunakan library OpenCV, NumPy, OS dan Matplotlib. Kita run aja programnya di sini. Nah, ini grafik yang pertama perbandingan OLS sama WLS. Untuk titik merah adalah OLS dan titik biru adalah WLS. Bisa dilihat bahwa titik garis OLS ini lebih cenderung mengikuti garis true karena persebaran data yang merata dan ini sudah bagus. Tapi beda lain hal dengan data yang acak gitu. Ini residual OLS dan WLS. Kita lanjut ke total least square. Jadi metode total least square ini adalah meminimalkan jarak ortogonal titik ke garis atau model. Bukan hanya residual vertikal seperti OLS, tetapi lebih tepat jika kedua variabel X dan Y itu mengandung noise. Jadi dia menghitung garis X juga Y gitu. Nah, di sini juga programnya menggunakan library OpenCV, NumPy, OS sama Matplotlib untuk memvisualisasikan gambar. Kita langsung run aja programnya. Nah, ini ada perbandingan antara OLS dan TLS. Nah, TLS itu digambarkan dengan garis warna biru. OLS adalah garis warna merah. Di sini bisa dilihat juga bahwa garis TLS lebih cenderung untuk fit ke garis true karena persebaran datanya yang acak, dan dia juga bukan hanya menghitung dari titik vertikal tapi titik horizontalnya juga, sehingga model yang dihasilkan akan lebih tepat untuk garis true-nya. Seperti itu. Di sini ini persebarannya, jarak ortogonalnya. Ini untuk garisnya TLS aja. Langsung aja kita ke ransak fitting garis. Jadi metode ransak itu ya, ransak itu adalah
singkatan dari random sample consensus, di mana algoritma ransak ini robust untuk fitting model yang tahan terhadap outlier. Berbeda dengan least square yang mudah terpengaruh oleh outlier, metode ransak ini memilih subset acak, lalu dia membuat model, lalu menghitung berapa banyak titik yang cocok. Titik yang cocok ini digambarkan oleh inlier. Ini algoritma ransak. Jadi yang pertama, ransak ini memilih 2 titik acak, lalu menghitung jarak semua titik ke garis. Yang ketiga itu menghitung jumlah inlier, jarak kurang dari threshold, lalu ulangi n kali, pilih model dengan inlier terbanyak, lalu refit. Begitu untuk library-nya menggunakan OpenCV, NumPy, OS, dan Matplotlib. Kita langsung run aja. Nah, di sini OLS terpengaruh oleh outlier di sini, dimana outlier yang menyebar seperti ini yang digambarkan oleh titik merah akan mempengaruhi dari garis OLS, karena OLS menghitung dari semua data inlier maupun outlier ke titik yang paling dekat oleh data, seperti itu. Juga di sini ada diagram untuk ada data yang menggunakan metode ransak. Dia lebih robust karena tidak terpengaruh oleh outlier, karena dia hanya mengambil sampel 2 titik lalu memilihnya secara konsensus, artinya pemilihan yang terbanyak, maka dia akan mengikuti garis tersebut. Ini perbandingannya sangat jauh. Kita langsung ke ransak fitting lingkaran. Metode ransak ini pada fitting lingkaran di antara data dengan outlier, minimal 3 titik yang diperlukan untuk mendefinisikan sebuah lingkaran. Nah, ini pada program ini juga menggunakan library OpenCV, NumPy, OS, dan Matplotlib. Nah, ini ada bentuk lingkaran untuk true-nya. Jadi ini ground truth. Nah, ini ransak result. Jadi ini tanpa metode apapun. Garis titik yang biru ini adalah data yang inlier, artinya yang mendekati dari titik true-nya. Dan data yang merah ini adalah outlier, sehingga kalau menggunakan metode ransak, dia akan mendekati garis lingkaran tersebut dengan R untuk true di 120. Untuk metode ransak, R-nya adalah 121,6. Tentu sangat mendekati bentuk aslinya. Seperti itu. Kita lanjut ke Hawk transform. Nah, Hawk transform ini mengubah titik-titik edge atau tepi di image space menjadi kurva di parameter space atau parameter rho dan theta. Garis terdeteksi sebagai peak di akumulator space. Nah, ini fungsi-fungsinya yaitu Kenny, Hawk lines, dan Hawk lines P itu probabilistic Hawk, jadi mengembalikan ke endpoint. Lalu ada line di sini
untuk menggambar garisnya. Juga di sini ada library OpenCV, NumPy, OS, dan Matplotlib. Kita run aja langsung untuk melihat outputnya. Oke, sepertinya ada error. Baik, sudah selesai di sini. Nah, ini untuk Hawk akumulator space di diagram pertama. Ini untuk H, Kenny, metode Kenny, dia mendefinisikan garis tepinya. Lalu ini untuk menggambar si garis-garis dari garis tepi tersebut menggunakan standar Hawk lines. Seperti itu. Lalu kita ke Hawk transform lingkaran. Jadi bedanya ini adalah space 3D. Sepertinya ada error lagi. Sebentar. Baik, sudah. Nah, nanti programnya akan seperti ini. Ini untuk parameter 2 pada dua lingkaran. Untuk metode Hawk circle, mungkin di sini tidak terlalu terlihat. Lalu kita ke homography estimation. Baik, sudah dijalankan untuk homography estimation di sini. Jadi homography estimation adalah transformasi proyektif 3x3 yang memetakan titik dari satu bidang ke bidang yang lain. Digunakan untuk koreksi perspektif, image stitching, dan augmented reality. Jadi di sini menggunakan 4 pasang titik minimal untuk korespondensi. Terus juga ada cara estimasinya itu yaitu menggunakan direct linear transform. Ini ada fungsinya find homography, warp, lalu perspektif, dan get perspektif transform. Dari H untuk tepat 4 titik. Library ini sama, OpenCV, NumPy, OS, dan Matplotlib. Seperti itu. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini untuk gambar objek warp eksak. Ini untuk yang perspektif. Lalu sudah dikoreksi menggunakan bird eye di sini. Nah, setelah itu ini ada grafik untuk Rorschach threshold, sehingga outlier akan didefinisikan di situ. Oke. Seperti itu, kita lanjut ke koreksi perspektif dokumen. Baik, untuk koreksi perspektif dokumen ini adalah aplikasi praktis dengan metode homografi, yaitu mengkoreksi perspektif dokumen miring menjadi tampak datar dengan metode bird eye view. Ini sangat berguna untuk scanner dokumen di smartphone yang kita sering gunakan untuk men-scan tugas-tugas kita atau gambar-gambar yang sebelumnya kehilangan perspektif. Artinya dia gambarnya miring, sehingga dapat terkirim dengan bagus untuk hasil kerja kita nantinya. Jadi sini ada pipeline-nya, di mana programnya itu melakukan pre-processing, yaitu grayscaling, blur, dan edge
Lalu kemudian ada deteksi kontur, jadi kertasnya kayak gimana. Yang ketiga itu ada aproksimasi 4 sudut, dimana nanti objeknya tersebut akan didefinisikan 4 sudutnya, lalu dihitung homografinya, lalu di warp ke tampilan datar seperti itu. Terus di sini menggunakan fungsi find contour, jadi kontur kertasnya dicari, kontur objeknya dicari. Terus aproksi poly DP ini untuk aproksikasi poligon atau 4 sudut. Lalu kontur area, luas kontur. Lalu di sini perspektif transform, yaitu menghitung H dari 4 titik. Lalu di sini juga menggunakan warp perspektif, yaitu warp gambar. Di sini juga menggunakan library yang sama, yaitu OpenCV, NumPy, OS, dan Matplotlib. Seperti itu, langsung aja kita run, dan sepertinya ada error juga. Baik, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah output dari pipeline koreksi perspektif dokumen, atau output dari programnya. Jadi pipeline yang tadi dijelaskan oleh saya, pertama dokumen input yang miring ini di edge detection dulu menggunakan Kenny dan Grayscale. Sudah di edge detection, lalu di contour detection, 4 titiknya didefinisikan, lalu diubah perspektifnya di perspektif corrected, lalu di scan menjadi hitam putih seperti ini. Nah, ini untuk koreksi perspektif dokumen. Lalu di sini juga ada IRLS, yaitu iterative rate weight least square. Nah, ini adalah metode robust fitting yang secara iteratif mengurangi pengaruh outlier pada setiap iterasi. Nah, pipeline-nya ini yang pertama fit model menggunakan weight least square. Jadi untuk memfit terhadap garis true, dia menggunakan weight least square. Lalu dia menghitung residualnya, outliernya seperti apa. Lalu dia mengupdate bobotnya, outlier dapat bobot yang kecil gitu. Update bobot, lalu ulangi sampai convergen atau sejalan, atau gimana ya convergen tuh, ulangi sampai jadilah garisnya gitu. Nah, di sini juga ada fitur robust loss fit function gitu. Dia menggunakan Haber di sini untuk linear untuk residual besar. Nah, di sini juga menggunakan 2K B square. Ini 0 untuk residual sangat besar. Terus juga ada Cauchy, menurun lambat atau soft rejection. Ini adalah fungsi-fungsi untuk robust loss function. Nah, di program ini menggunakan fungsi utama, yaitu LINA-LG LSTSQ. Nah, di sini untuk weight least square per iterasi. Terus juga ada OpenCV fitLength, perbandingan antara disk type sama dengan Haber gitu. Lalu library-nya juga sama, menggunakan OpenCV, NumPy, OS, dan Matplotlib. Langsung aja kita run programnya. Nah, ini
metode-metode yang digunakan untuk robust loss function tadi, Haber, Tukey, dan Cauchy, bisa dilihat bahwa OLS paling menjauh dari garis true, yang artinya sangat tidak akurat datanya nantinya atau model datanya. Lalu di sini ada weight function, pembobotan untuk Haber, Tukey, dan Cauchy. Nah, Cauchy ini lebih kayak metode yang so-so aja, dia nggak yang agresif banget kayak Haber, dia juga nggak yang rendah banget kayak Cauchy gitu, kayak Tukey. Nah, ini ada final weight untuk metode Haber di sini. Jadi data yang sebelumnya seperti ini akan menjadi seperti ini, lalu konvergensi slope per iterasi. Nah, di sini metode yang paling overshoot adalah metode Cauchy malah. Terus ini distribusi residual untuk OLS, untuk Haber, dan untuk Tukey. Ini pada weightnya bisa dilihat bahwa distribusinya masih lebih merata untuk metode Haber dan Tukey. Ini untuk final weight Tukey hard rejection, jadi dia mereject finalisasi reject dari metode Tukey seperti itu. Lalu ini ada regulasi Ridge dan Lasso. Nah, metode regularisasi ini menambahkan penalti pada parameter model untuk mencegah overfitting. Sangat penting ketika data kita sedikit atau model kita kompleks, dimana untuk Ridge dia semua dengan cara memfit semua parameter mengecil, atau bisa dibilang sync edge. Lalu yang kedua, untuk metode Lasso, beberapa parameter menjadi tepat 0 dan diselesaikan iteratifnya, atau bisa dibilang koordinat descent. Di sini juga program menggunakan LinaLG Solve. Dia solusi Ridge closed form, lalu polyfit, fitting polinomial, polyval, evaluasi polinomial. Library-nya juga sama, OpenCV, NumPy, OS, dan Matplotlib. Seperti itu, kita langsung run aja programnya. Oke. Jadi ini untuk kita yang pertama-tama kita harus tahu dulu garis true-nya. True-nya kayak sinusoidal seperti ini. Dan yang merah ini adalah degree 14, yang 9 ini degree 9. Yang oranye muda ini adalah 9, degree 9, dan yang biru adalah degree 3 nih. Nah, ini untuk metode Ridge atau L2 di sini untuk degree 9. Degree 9 yaitu yang oranye muda. Dia tampak lebih fit untuk garis true-nya. Lalu ini untuk metode Lasso atau L1 untuk degree 9. Dia tampak lebih fit juga ke true, garis true.
Lalu di sini ada bias variance trade-off atau REACH. Dia mendetek perbandingan antara coefficient value dan MSE. MSE itu adalah mean, pokoknya rata-rata error dari suatu metode. Train dan tesnya di sini bisa dilihat trainnya lebih besar daripada testingnya. Ini untuk risk coefficient path, ini untuk lasso coefficient path. Oke, lanjut ke fitting ellipse contour. Nah, metode ini berpengaruh untuk sekumpulan titik atau kontur menggunakan least square. OpenCV menyediakan fungsi built-in untuk fitting ellipse, lalu bounding box, berotasi, dan proksimasi kontur. Jadi juga di sini menggunakan fungsi utama fit ellipse untuk fit ellipse ke kontur minimal 5 titik. Juga yang kedua ini fit ellipse AMS, yaitu fit ellipse AMS lebih akurat. Fit ellipse predict, fit ellipse direct. Di sini kalau direct dia lebih stabil. Terus juga ada min area rect atau bounding box, berotasi minimum. Lalu approx poly DP di sini untuk aproksimasi kontur, dan convex hull. Convex hull ini mengconvex hull dari kontur menggunakan library yang sama, OpenCV, NumPy, dan OS serta Matplotlib. Nah, ini untuk outputnya, ini gambar originalnya. Ini untuk fit ellipse-nya, ini untuk ellipse comparison. Ini untuk min area rect, ini untuk convex hull, ini untuk approx polygon dia. Jadi ke minimal 5 titik gitu. Lalu kita ke template matching. Nah, template matching ini adalah mencari lokasi template kecil di dalam gambar yang besar dengan menggeser template dengan menghitung skor kecocokan di setiap posisinya. Nah, program ini memiliki fungsi utama yaitu match template untuk menghitung similarity map antara gambar dan template. Juga memiliki min max log untuk mencari lokasi nilai minimum dan maksimum dari result map. Lalu di sini ada coef normat, SQDIF normat, dan core normat. Itu untuk normalisasi menggunakan 3 metode, yaitu cross correlation, jadi skor tinggi cocok, terus normalisasi square different, skor rendah cocok, dan normalisasi cross correlation coefficient. Mohon maaf. Jadi di sini menggunakan library yang sama juga, yaitu OpenCV, NumPy, dan OS serta Matplotlib. Nah, ini untuk output dari programnya. Bisa dilihat di sini untuk dari setiap normalisasinya. Ini untuk coef
normat, base di 1, di core normat, normalisasi. Jadi bisa dilihat untuk perbandingannya tanpa normalisasi dan ternormalisasi. Di sini cahayanya lebih jelas dan paten untuk mendeteksi objeknya. Oke. Lalu juga di sini ada objek gambar asli. Nah, lihat di sini aja. Nah, ini untuk gambar aslinya, ini untuk template-nya dia mengcrop jadinya. Terus juga di sini untuk result map dari koefisien normalisasi. Juga di sini ada single base match, lalu all match lebih besar daripada 0,8 dan NMS di sini. Seperti itu untuk outputnya. Dan kita lanjut ke graph cut segmentation, yaitu menggunakan MRF, yaitu Markov Random Field, untuk segmentasi gambar dengan meminimalkan fungsi energi. Lalu OpenCV menyediakan GrabCut yang mengimplementasikan GrabCut untuk segmentasi foreground dan background. Foreground atau background. Jadi fungsi utama pada program ini yaitu ada GrabCut untuk segmentasi foreground atau background menggunakan GrabCut. Juga di sini ada width rect sama width mask. Jadi inisialisasi dengan bonding rectangle dan inisialisasi dengan mask manual. Lalu yang keempat di sini ada water sheet, yaitu segmentasi berbasis watersheet atau marker base. Juga di sini program memiliki library yang sama, yaitu OpenCV, NumPy, OS, dan Matplotlib. Nah, di sini untuk outputnya, yaitu gambar originalnya seperti ini. Untuk GrabCut rack-nya seperti ini, untuk GrabCut mask-nya seperti ini. Lalu untuk watersheet-nya seperti ini. Pada gambar noisy di sini kita menggunakan ground truth sini, lalu hasil dari ACM result. Lalu juga di sini ada GrabCut convergence. Di sini GrabCut convergence-nya untuk per iterasinya akan memiliki garis yang cukup linear. Seperti itu untuk GrabCut segmentation. Lalu ini ada K-means clustering. Jadi pada program ini adalah untuk mensegmentasi citra, model fitting dan optimasi. Jadi pada fungsinya juga ada
fungsi K-means di sini kuantitasi warna, segmentasi berbasis cluster. Hasil yang dihasilkan yaitu visualisasi dan analisis. Juga disimpan ke folder output. Nah, library-nya di sini menggunakan OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Kita langsung mengimpor gambar dari K-means di sini. Baik, saya ulangi lagi untuk penjelasan dari library-nya. Jadi sempat terjadi error, maka saya tambahkan untuk library OS-nya untuk mengimpor gambarnya. Lalu di sini kita lihat untuk output dari praktikumnya, yaitu ini untuk data asli belum cluster. Ini untuk yang sesudah cluster di sini. Jadi dia mengcluster-clusterkan atau mengkelompok-kelompokkan dari data yang ada dari cluster 0 hingga 2 sini. Ini kuantisasi warna dengan K-means. Di sini gambar yang tampak menyampur, jadi dibedakan menjadi dua warna, yaitu hijau yang seperti ini dengan warna ungu yang seperti ini. Terus dipecah lagi menjadi 4 warna, hijau, biru, orange, dan ungu. Dipecah jadi 8 warna, 16 warna, sampai dengan 32 warna. Itu namanya K-means clustering. Dia memecah-pecah shape atau gambar menjadi shape atau warna menjadi beberapa cluster. Juga di sini ada Kalman filter untuk estimasi state. Program ini untuk estimasi state. Jadi fungsi yang ada pada program ini juga terdefinisi, yaitu Kalman filter, state estimation, prediction, dan correction. Lalu learning OpenCV dan machine learning for OpenCV. Juga di sini memiliki library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Kita langsung running untuk mencoba programnya. Ternyata ada sedikit error. Baik, kita lanjut lagi ke Kalman filter. Di sini ada grafik untuk Kalman estimate pada data-data yang noise. Jadi Kalman estimate ini mengestimasikan dari bentuk si true signal. Lalu kita ke convex hull shape fitting. Jadi ini convex hull dan shape fitting. Terus menggunakan fungsi convex hull, terus fit line, terus fit ellipse, min area rect, dan min enclosing circle. Juga menggunakan OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Ini sepertinya akan error lagi karena dari library-nya, library OS belum terdefinisi. Seperti itu. Baik, programnya sudah dibenarkan di sini. Yaitu di sini untuk outputnya
seperti ini. Untuk convex hull 4 vertex dari 34 titik. Lalu di sini ada perbandingan norm robust versus atau sama terhadap OLS. Jadi bisa dilihat di sini bahwa metode di L2 atau OLS di sini garisnya akan seperti ini, menjauh dari true. Lalu menggunakan L1 ini median garisnya lebih fit lagi. Menggunakan L12 garisnya akan kurang lebih sama. Menggunakan dishaber juga garisnya kurang lebih sama, seperti itu. Ini untuk shape fitting, min area rect, min enclosing circle, dan fit ellipse. Ini untuk lingkaran. Ini untuk persegi miring 45 derajat, dan ini untuk ellipse miring 30 derajat. Ini untuk convexity defect point di sini terdeteksi 2 poin yang warna merah ini. Lalu kita ke program selanjutnya, yaitu cross validation and model selection. Cross validation ini digunakan untuk mengevaluasi dan memilih model terbaik dalam konteks computer vision. Ini berguna untuk memilih parameter model fitting seperti derajat polinomial, threshold transact, dan lain sebagainya. Fungsi utamanya kita memakai k-fold cross validation untuk berbagi data menjadi k-fold, lalu untuk train di K1, lalu juga menguji di 1, lalu leave one out. K sama dengan jumlah data. Train atau test split, yaitu evaluasi sederhana, dan bias variance atau trade-off. Bias variance trade-off itu model sederhana underfitting terhadap kompleks overfitting di sini. Juga menggunakan library yang sama, OpenGV, NumPy, OS, dan Matplotlib. Nah, error lagi. Baik, di sini ada beberapa diagram untuk masing-masing degree. Degree 1 sampai dengan degree 20 di sini. Untuk MSE yang bermacam-macam juga. Lalu ini untuk training error terhadap cross validation error, bias variance trade-off. Nah, ini training errornya digambarkan oleh warna biru, dan CV error di sini digambarkan oleh warna merah. Ya, ini untuk base model untuk degree yang 7. Dia akan seperti ini. Ini untuk bias variance trade-off yang tadi. Terus fault CV error per degree, bisa dilihat bahwa semakin di degree 7 ini sangat-sangat kecil karena udah base model. Lalu di sini menggunakan metode Randstad threshold selection.
Ini untuk learning curve. Ini residual plot untuk degree 7 nya seperti ini. Lalu kita ke denosing dengan optimasi. Image denosing ini memanfaatkan konsep optimasi, yaitu meminimalkan fungsi energi yang terdiri dari fidelity term atau kecocokan dengan data, dan regulation term atau kehalusan atau prior. Pada program ini memiliki fungsi utama yaitu fast mean denosing, non-local means denosing atau grayscale, dan fast mean denosing color yaitu yang berwarna, total variation denosing, meminimasi TV plus dan data fidelity. Lalu juga ada bilateral filter yaitu filter edge preserving. Di sini juga menggunakan import CV, OpenCV, NumPy, OS dan Matplotlib. Taran aja programnya. Ada sedikit error. Baik, ini udah selesai untuk outputnya. Ini ada gambar dengan NLMH 5 sampai dengan 30 dan dioptimalisasi dengan bilateral. Di sini akan seperti ini dan TV akan seperti ini. Lalu juga untuk NLM color, clean image-nya akan seperti ini. Ini ada histogram dari PSNR dari DB-nya, dari berbagai macam fungsinya. Nah, ini kita ke pipeline gabungan model fitting. Di percobaan terakhir yaitu menggabungkan berbagai teknik model fitting dan optimasi menjadi satu pipeline end-to-end. Pipeline ini mencakup pre-processing, feature detection, model fitting, dan evaluasi serta visualisasi. Di sini juga menggunakan OpenCV, NumPy, OS, dan Matplotlib, serta menggunakan time karena juga menghitung waktu pemrosesan. Baik, ini sudah tertampil untuk outputnya. Jadi pipeline yang pertama yaitu line detection. Jadi pada objek dideteksi terlebih dahulu untuk line-nya, lalu di key edge mendeteksi tepinya, lalu kita menggunakan transform estimation. Yang ketiga di sini fitting comparison. Sini untuk mengkomparasi antara metode yang digunakan, yaitu di sini ada OLS, Ransak, dan Haber. True line-nya yang warna hitam di sini bisa dilihat bahwa OLS jauh dari true line, sedangkan Ransak dan Haber di sini mendekati true line. Nah, bagaimana waktunya? Waktu pemrosesannya di sini metode Ransak itu jauh lebih sedikit mengkonsumsi waktu dibanding metode-metode lainnya. Seperti itu, pemirsa. Sebentar.
percobaan sudah selesai di sini. Jadi saya akan menunjukkan project yang saya buat untuk modul praktikum yang kelima ini, yaitu dengan project dokumen scanner pro. Jadi di sini fiturnya juga sudah auto crop, udah auto rotate, sehingga gambar tidak perlu difoto secara presisi, sehingga hasilnya nanti akan tampak presisi juga. Tetapi di sini udah terdapat fitur auto rotate dan auto crop. Nah, saya menggunakan library CV2 NumPy Tinker untuk GUI-nya. Lalu di sini juga kita mengimport image juga. Nah, di sini ada auto rotate. Jika gambar lebih besar daripada tingginya, maka gambar tersebut akan dirotasi sebanyak 90 clockwise. Oke, langsung aja kita run programnya. Nah, di sini muncul untuk GUI-nya dari Tinker. Kita pencet untuk load image-nya. Ini sudah saya coba untuk inputnya menjadi output yang seperti itu. Jadi ketika objek yang miring seperti ini, misalkan aja ini dokumen yang kita mau kumpulkan, kita mau dokumen ini kita mau dokumen ini rapih gitu, nggak miring seperti ini, maka yang kita butuhkan adalah aplikasi scanner. Untuk apa? Untuk membuat gambar ini menjadi lebih proporsional menurut perspektif. Nah, jadi kita bisa scan di sini, nanti hasilnya akan seperti ini, dan bisa untuk kita save outputnya di folder manapun yang akan kita hendaki. Kita di sini contohnya saya sudah menyiapkan folder output. Kita bisa beri nama apapun itu. Di sini saya beri nama output 2 aja. Nah, di sini bentuk dari outputnya itu adalah format PNG. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Otomasi Membangun Negeri. Terima kasih.